Video ini menceritakan tentang seorang pemuda yang terdampar di sebuah pulau yang terpencil bersama seorang nenek yang cantik. Dalam perjalanan waktu cinta itu tumbuh di antara mereka yang membuat nenek itu sampai hamil dan memiliki anak dari seorang perjaka tersebut. Simak perjalanan hubungan yang tidak lazim ini, dan kenapa di usia yang sudah senja masih bisa hamil. Apakah bibit perjaka yang bagus, atau nenek cantik yang masih subur? Temukan jawaban di akhir video. Selamat menyimak. Dio membuka matanya perlahan, seluruh tubuhnya terasa berat dan dingin. Pemandangan di sekelilingnya begitu asing. Hamparan pasir putih yang tak berujung dan suara deburan ombak yang membentur pantai dengan kuat. Ingatannya masih kabur, tetapi satu hal yang pasti, ia baru saja mengalami badai laut yang dahsyat. Dio tak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir di sebuah pulau terpencil seperti ini, sendirian, dengan tubuh yang lemah dan sisa-sisa air asin yang mengering di kulitnya. Sejenak, Dio mencoba bangkit, tapi rasa sakit langsung menjalar dari kaki hingga punggungnya. Baju yang ia kenakan telah robek, tubuhnya penuh luka gores, dan ia bisa merasakan sedikit darah di bibirnya. Badai tadi begitu hebat, seolah-olah alam tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk bertahan. Dio hanya ingat dirinya berpegangan erat pada sekeping kayu kapal yang hancur ketika harus membawanya jauh dari laut lepas ke pulau tak dikenal ini. Ketakutan mulai menyergapnya, dan pertanyaan terbesar pun muncul di benaknya. Apakah ia benar-benar sendirian di pulau ini? Saat mencoba bangkit dan mengumpulkan tenaganya, Dio terkejut mendengar suara langkah kaki yang pelan namun pasti mendekat. Di depannya, muncul seorang wanita tua, membungkuk dengan pakaian sederhana yang usang dan wajah yang menandakan telah menjalani kerasnya kehidupan. Nenek itu memandang Dio dengan mata tajam, tetapi dalam tatapan itu, tersirat kehangatan yang seolah ingin memberikan harapan. Tanpa sepatah kata pun, nenek itu membungkuk dan memberikan secangkir air kelapa segar kepadanya, isyarat pertolongan pertama bagi seseorang yang telah terjebak dalam kekacauan laut. Nenek itu mengulurkan tangannya, membantu Dio bangkit dari pasir yang membelenggunya. Meski kelihatan renta, kekuatan dalam genggaman nenek itu tak bisa dianggap remeh. Dengan tubuh yang lemah, Dio merasakan semangatnya kembali, sedikit demi sedikit. Setelah merasa cukup kuat untuk berjalan, ia mengikuti nenek itu ke sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Gubuk tersebut tampak sangat sederhana, nyaris seperti tak terawat, namun cukup untuk melindungi dari angin laut yang menusuk tulang. Di dalam gubuk, Dio merasakan kehangatan dan rasa aman yang selama beberapa jam terakhir terasa mustahil. Nenek itu dengan sabar membalut luka-lukanya, menggunakan ramuan dari daun dan rempah yang Dio sendiri tidak kenal. Setiap sentuhan nenek itu pada lukanya membawa ketenangan, seolah-olah ia telah terbiasa merawat orang yang terluka di pulau ini. Dio ingin mengucapkan terima kasih, tapi kata-katanya terhenti. Nenek itu hanya tersenyum samar, lalu duduk di sisi Dio tanpa berkata sepatah kata pun. Keheningan itu terasa aneh namun juga nyaman bagi mereka berdua. Malam mulai merayap, mengubah pulau menjadi tempat yang lebih sunyi dan misterius. Api unggun kecil yang dinyalakan nenek itu menjadi satu-satunya cahaya yang mengusir kegelapan di gubuk. Dio menatap api itu, merasa cemas dan tak berdaya. Ia menyadari betapa rapuh hidupnya, betapa tipis jarak antara hidup dan mati. Namun kehadiran nenek ini seolah memberi pesan bahwa hidup selalu punya cara untuk bertahan, meski dalam kondisi yang paling tidak mungkin sekalipun. Dalam ketidakberdayaan itu, Dio menemukan secercah kekuatan untuk bertahan. Seiring berlalunya malam, Dio dan nenek itu tidak banyak bicara, namun mereka berbagi kehangatan yang tak terucapkan. Hatinya tergerak oleh keberanian dan ketulusan nenek itu, orang asing yang sama sekali tak ia kenal namun telah memberikan pertolongan tanpa pamrih. Dio memutuskan bahwa ia harus mencari cara untuk bertahan hidup di pulau ini, setidaknya hingga ada harapan untuk kembali ke dunia luar. Dan di tempat yang tak dikenal ini, hanya satu sosok yang ia percayai, nenek tua yang telah menyelamatkan hidupnya. Dio menutup matanya, membiarkan rasa lelah membawanya tidur. Tapi di balik matanya yang terpejam, muncul berbagai bayangan tentang apa yang menanti mereka di pulau misterius ini. Adakah harapan untuk selamat? Ataukah pulau ini akan menjadi takdir terakhirnya? Babak pertama dalam perjalanan panjang hidup Dio telah dimulai, dan ia tahu, bersama nenek itu, ia harus menemukan jalan keluar di tengah kesunyian dan keheningan pulau yang sunyi namun penuh misteri. Pagi pertama Dio di pulau itu terasa menyesakan. Ia terbangun dengan tubuh yang masih terasa sakit dan pegal, namun tak ada waktu untuk beristirahat. Nenek tua yang sebelumnya menolongnya telah pergi entah kemana. Dio panik, memikirkan bahwa nenek itu mungkin meninggalkannya sendiri. Sembari mencoba bangkit, Dio mendengar suara dedaunan berderak di luar gubuk, dan ia melihat nenek tua itu muncul dari pepohonan dengan membawa seikat kayu bakar dan beberapa buah kelapa. Tatapannya datar, tetapi ada sesuatu di dalam matanya yang menandakan kepedulian.
Hari itu, mereka mulai menjalani kehidupan yang berat di pulau itu, berusaha mencari makanan dan air untuk bertahan hidup. Dio, yang belum pernah mengalami keadaan seperti ini, hanya bisa mengikuti nenek yang tampaknya sudah sangat memahami alam di pulau itu. Mereka berjalan menyusuri pantai dan menjelajah hutan kecil untuk mencari makanan. Nenek itu tak pernah banyak bicara, hanya memberi isyarat dengan tangan atau pandangan. Meski kadang frustasi, Dio mencoba membaca maksud dari setiap gerakan nenek itu. Bagi Dio, diamnya nenek ini adalah sebuah misteri. Waktu terasa lambat, dan setiap menit di pulau itu terasa seperti perjuangan tanpa akhir. Dio yang terbiasa dengan kenyamanan hidup modern kini harus belajar mengandalkan nalurinya. Seringkali ia merasa putus asa dan marah pada dirinya sendiri, namun nenek itu tak pernah memperlihatkan ekspresi selain ketenangan. Ketika Dio mulai goyah dan ingin menyerah, nenek itu akan menepuk pundaknya perlahan atau mengangguk, seolah-olah memberi isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sikap nenek itu menjadi jangkar bagi Dio, sebuah sumber kekuatan yang tak terduga. Suatu hari, saat mereka tengah mencari buah-buahan di dekat tebing, Dio kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Rasa takut menyergapnya, tetapi tangan nenek itu dengan cepat menariknya ke atas. Dio terkejut melihat kekuatan yang tak ia sangka-sangka dari tubuh tua itu. Di balik keriput wajahnya dan tubuhnya yang renta, ada sosok yang begitu tangguh. Setelah insiden itu, Dio tak bisa menahan diri untuk bertanya, Nenek, kenapa nenek tinggal di sini sendirian? Apakah tidak ada keluarga yang mencari nenek?" Namun, nenek itu hanya diam, menunduk, dan melanjutkan langkahnya tanpa menjawab. Malam harinya, Dio tak bisa tidur memikirkan nenek itu. Ia bertanya-tanya apa yang telah membawa wanita tua ini ke pulau terpencil tanpa teman atau keluarga. Apakah pulau ini adalah tempat pengasingannya? Ataukah ia telah terjebak di sini dalam waktu yang sangat lama? Bayangan hidup seorang diri di tempat ini membuat Dio merinding. Ia semakin kagum sekaligus prihatin pada nenek itu. Perlahan-lahan, ia mulai merasa bahwa keberadaan nenek ini adalah anugerah yang tak ternilai, sebuah kesempatan untuk memahami kekuatan dan kesabaran. Hari-hari berlalu, dan Dio mulai menghafal rute yang mereka lewati setiap hari, lokasi pohon kelapa, dan tempat mereka mengisi air bersih. Tubuhnya mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di alam liar, meskipun tetap terasa berat. Ia belajar membuat jebakan sederhana untuk menangkap ikan di sungai kecil dekat gubuk, sesuatu yang diajarkan oleh nenek itu dengan sabar. Ketika ia berhasil menangkap ikan pertamanya, nenek itu tersenyum lebar, senyuman yang baru pertama kali Dio lihat sejak mereka bertemu. Senyuman itu, meski kecil dan singkat, membuat Dio merasa bangga dan seolah mendapatkan pengakuan. Namun, di tengah adaptasinya, Dio mulai merasakan kekosongan yang mendalam di dalam dirinya. Pulau ini seolah memakan semua ingatannya tentang dunia luar, tentang siapa dirinya dan semua ambisi yang pernah ia miliki. Setiap kali ia mencoba mengingat wajah-wajah orang yang ia cintai, ingatan itu terasa samar dan buram. Seolah-olah kehidupan sebelumnya hanyalah mimpi yang memudar. Namun nenek itu, meski tanpa kata-kata, menjadi perwujudan dari kehidupan yang nyata baginya sekarang. Dio hanya memiliki nenek itu, dan setiap langkah yang mereka ambil di pulau ini menjadi bagian dari dirinya yang baru. Malam demi malam, Dio duduk di samping api unggun yang mereka nyalakan untuk mengusir hawa dingin dan binatang buas. Dalam keheningan, ia mendapati dirinya mulai menghargai keberadaan nenek itu sebagai teman sejati yang selalu ada, meski dalam kesederhanaan dan kesunyian. Dio merasa semakin terikat, seolah-olah kehidupan di pulau ini adalah sebuah takdir yang telah dirancang untuk menguji batas ketahanan dan kemampuannya untuk bertahan. Kini, ia sadar bahwa dirinya tak lagi seorang pemuda kota yang manja dan tidak sabar. Kehidupan di pulau ini telah mengubahnya, dan kehadiran nenek itu telah menjadi bagian penting dari perjalanan barunya. Beberapa minggu berlalu, dan Dio mulai terbiasa dengan rutinitas harian di pulau itu bersama nenek tua yang penuh misteri. Suatu hari, saat mereka sedang mencari kayu bakar di hutan, Dio melihat sesuatu yang membuatnya terpana. Sepasang pilar batu besar yang tersembunyi di balik rimbunan semak. Pilar itu berlumut dan terlihat sangat tua, namun ada sesuatu di sana yang menarik perhatian Dio. Ia merasakan dorongan kuat untuk mendekatinya, meskipun nenek itu terlihat tidak nyaman saat Dio mulai melangkah mendekati pilar tersebut. Nenek itu menggenggam tangan Dio dengan erat, ekspresinya berubah serius, seolah ingin memperingatkan agar tidak mendekat. Namun, rasa penasaran Dio terlalu besar untuk diabaikan. Ia membebaskan tangannya dan menyusuri jalan kecil di balik pilar-pilar tersebut. Semakin dalam ia melangkah, semakin asing suasana di sekitarnya. Suasana di sekitar pilar itu terasa dingin dan mencekam, berbeda dari suasana hutan biasanya. Di hadapannya, ia melihat gua yang tersembunyi di antara tebing-tebing batu yang tajam.
Bibir gua itu tertutup oleh tanaman merambat, seolah-olah alam sendiri berusaha menyembunyikannya. Dio menoleh ke arah nenek itu yang berdiri di belakangnya, tampak ragu-ragu, tetapi tidak ada tanda bahwa nenek itu akan mengikutinya. Dio memberanikan diri masuk ke dalam gua, diiringi pandangan tajam nenek yang tampaknya penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Di dalam gua, gelap dan lembab, namun Dio tetap melangkah maju. Setelah beberapa saat berjalan, Dio tiba di ruang yang terbuka di dalam gua itu, di mana ia menemukan sebuah objek besar yang menakjubkan, sebuah jam pasir raksasa dengan butiran pasir yang berkilau aneh. Jam pasir itu sangat besar, menjulang tinggi hampir mencapai langit-langit gua, dengan butiran pasir yang berwarna keemasan berjatuhan dengan pelan. Di sampingnya, terdapat sebuah cermin besar, yang anehnya, tidak memantulkan bayangannya. Dio terpana, tertegun oleh keanehan benda-benda tersebut. Ia mendekati cermin itu, menatap dalam-dalam, dan merasa seolah ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya, seolah-olah cermin itu sedang mengamatinya kembali. Keanehan itu membuat bulu kuduknya berdiri, tapi juga menggugah rasa penasarannya. Saat ia mendekat, ia menyentuh permukaan jam pasir, merasa dingin yang luar biasa menyentuh ujung jarinya. Dalam sekejap, jam pasir itu memancarkan cahaya terang yang menyilaukan, mengisi seluruh gua dengan kilauan yang tak tertahankan. Dio memejamkan mata, dan tubuhnya terasa ringan, seperti terangkat ke udara. Saat ia membuka mata, ia menyadari ada yang berbeda di sekelilingnya. Segalanya tampak sama, tapi ada perubahan yang sulit ia jelaskan. Ia merasakan keanehan, dan ketika menoleh, Dio terkejut melihat nenek itu, yang kini tampak lebih muda dan lebih cantik dari yang pernah ia bayangkan. Di hadapannya berdiri seorang wanita dengan wajah yang sama seperti nenek itu, tapi kini tampak jauh lebih muda, berusia sekitar 25 tahun, dengan mata yang tajam dan penuh kehidupan. Dio menatap wanita itu dengan kebingungan, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Sang wanita muda, yang tak lain adalah nenek yang bersamanya, tampak sama terkejutnya. Mereka saling menatap dalam keheningan yang penuh dengan ketidakpercayaan dan keheranan. Dio hampir tak mengenali wanita itu sebagai nenek yang ia kenal selama ini. Seolah-olah jam pasir raksasa itu telah mengubah waktu dan membuat nenek itu kembali pada masa mudanya. Wanita itu menatap dirinya sendiri, memeriksa tangannya, wajahnya, seakan tidak percaya dengan perubahan yang terjadi. Dio merasakan ketegangan sekaligus kebingungan. Namun, dalam ketidakpastian itu, ada perasaan aneh yang mulai timbul, rasa kagum dan ketertarikan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara mereka masih tenggelam dalam kebingungan, Dio sadar bahwa nenek ini, dalam wujud mudanya, memiliki daya tarik yang tak ia sadari. Bagi Dio, ini adalah sebuah keajaiban, sesuatu yang tak mungkin bisa ia jelaskan dengan logika biasa. Tanpa sepatah kata pun, mereka akhirnya kembali ke gubuk dalam keheningan. Tak ada yang berani membahas apa yang baru saja terjadi, seolah-olah kata-kata akan menghilangkan keajaiban yang baru mereka alami. Namun, ada kesadaran baru dalam diri mereka, bahwa pulau ini menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Bagi Dio, pulau ini bukan lagi sekadar tempat terdampar, tetapi sebuah ruang misterius yang mengubah hidupnya dan wanita yang dulu ia panggil nenek. Saat malam tiba, Dio duduk di depan api unggun, memandangi wanita muda yang masih berwajah nenek itu, yang kini tampak penuh teka-teki. Mereka mungkin tak bisa mengungkap misteri jam pasir atau alasan di balik perubahan yang mereka alami, tetapi satu hal pasti, takdir mereka telah berbelok ke arah yang tak terduga. Dan di balik keheningan malam itu, Dio menyadari bahwa ia tidak lagi merasa sendirian. Pulau ini bukan lagi tempat mengasingkan diri, tetapi sebuah dunia baru yang penuh dengan misteri dan kemungkinan. Keesokan paginya, Dio masih merasa seperti bermimpi. Wanita muda yang sekarang berada di dekatnya, yang masih ia panggil nenek, tampak asing sekaligus akrab. Setelah malam penuh keheningan dan pikiran yang saling berkecamuk, Dio menyadari bahwa apa yang terjadi pada mereka di gua kemarin bukanlah mimpi. Perubahan yang terjadi begitu nyata, nenek itu kini benar-benar kembali ke masa mudanya. Dio memandang wajahnya, mata wanita itu masih menatap dalam dengan tatapan yang sama, seolah menyimpan rahasia yang lebih tua dari waktu. Mereka saling bertukar pandang, dan dalam keheningan itu, Dio akhirnya berani bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Wanita itu menggeleng pelan, menundukkan wajahnya, tampak sama bingungnya dengan Dio. Seakan peristiwa kemarin adalah sebuah misteri yang terlalu besar untuk dipahami. Meski begitu, ia mencoba menjelaskan bahwa di masa lalunya, ia pernah mendengar kisah tentang sebuah jam pasir ajaib di pulau ini, namun ia selalu menganggapnya sebagai dongeng. Ia tak pernah tahu bahwa benda itu benar-benar ada, apalagi memiliki kekuatan seperti ini.
Hari-hari mereka berlalu dalam rasa takjub dan kebingungan yang mengikat hati mereka. Kini, dengan wujud yang lebih muda, wanita itu tak lagi terlihat seperti sosok nenek yang rapuh. Ia kini bergerak dengan lincah, matanya memancarkan semangat yang tak pernah Dio lihat sebelumnya. Dio sendiri semakin terkesan melihat perubahan wanita itu. Mereka tak lagi beraktivitas dengan sekadar bertahan hidup, tetapi mulai menikmati waktu mereka bersama. Setiap langkah terasa lebih ringan, dan setiap hari terasa seperti petualangan baru yang menunggu untuk dijalani. Kebersamaan mereka kini terasa jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Dio merasa bahwa dinding tak terlihat yang selama ini memisahkan mereka perlahan runtuh. Mereka saling berbagi cerita, mengisi hari dengan tawa dan obrolan yang lebih terbuka. Wanita itu bercerita tentang kehidupannya yang pernah dijalani, impian-impian masa mudanya, dan kisah cinta yang tak pernah sampai pada pelabuhan. Dio, yang sebelumnya hanya melihat nenek ini sebagai sosok asing, kini merasa ada ikatan yang tumbuh perlahan. Bukan lagi antara pemuda yang butuh pertolongan dan nenek yang menawarkan bantuan, melainkan dua orang yang terhubung di tengah dunia mereka sendiri. Seiring waktu, Dio menyadari bahwa ia mulai memandang wanita itu dengan cara yang berbeda. Perasaan yang awalnya sekadar rasa syukur dan terima kasih kini berkembang menjadi kekaguman. Ia terpesona oleh kecantikan wanita itu, kecantikan yang tak hanya berasal dari penampilannya tetapi juga dari kebijaksanaan dan ketenangan yang terpancar dalam setiap ucapannya. Dio tahu bahwa apa yang ia rasakan adalah sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kagum. Ada getaran di dadanya, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan bisa terjadi pada dirinya. Suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Dio dan wanita itu duduk bersama di pinggir pantai, ditemani suara ombak yang berdebur pelan. Hawa malam yang dingin membuat mereka saling mendekat. Dan dalam jarak sedekat itu, Dio merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Tak lagi bisa menahan perasaannya, Dio memandang dalam ke mata wanita itu dan berkata, "Ya aku tak tahu kenapa, tapi, aku merasa telah jatuh cinta padamu." Wanita itu menatapnya, terkejut dan tak percaya. Sejenak, mereka terdiam dalam keheningan yang mendebarkan, sebelum akhirnya wanita itu tersenyum, dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku pun merasakan hal yang sama, Dio," jawabnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kalimat itu mengalir dalam hening, namun maknanya menembus hati Dio. Mereka saling mendekat, perlahan-lahan, hingga jarak di antara mereka benar-benar lenyap. Malam itu menjadi saksi perubahan besar dalam hubungan mereka, sebuah cinta yang tumbuh dalam keajaiban yang tak pernah mereka duga. Sebuah cinta yang melampaui usia, waktu, dan segala batas yang mungkin ada. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Mereka tidak lagi sekadar menjadi dua orang yang terdampar di pulau, tetapi dua hati yang saling terikat dalam ikatan yang sulit dijelaskan. Kini, Dio tidak lagi memanggilnya Jenenek, dan wanita itu pun tak lagi melihat Dio hanya sebagai pemuda yang ia selamatkan. Di pulau kecil ini, dalam dunia yang terasing, mereka menemukan cinta yang begitu besar dan begitu tulus, seolah-olah takdir telah membawa mereka ke sini untuk bersama. Setelah malam itu, Dio dan wanita muda yang dulu ia panggil Jenenek, menjalani hari-hari mereka dengan cinta yang kini tumbuh begitu dalam. Namun, suatu pagi saat mereka duduk bersama di depan gubuk sambil menikmati matahari terbit, Dio menyadari sesuatu yang aneh pada wanita itu. Di wajahnya yang biasanya ceria, ada guratan duka yang membuat Dio cemas. Saat Dio bertanya apa yang terjadi, wanita itu terdiam lama, seolah berjuang menahan sesuatu dalam hatinya. Dio merasakan sebuah firasat buruk, ada sesuatu yang disembunyikan wanita ini darinya. Wanita itu akhirnya memecah keheningan dengan suara yang berat, menceritakan masa lalunya yang ia simpan rapat-rapat selama ini. Ia pernah jatuh cinta pada seseorang, namun takdir memisahkan mereka karena sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Perasaan itu telah membuatnya memilih hidup di pulau ini, menjauh dari dunia dan segala ingatan pahitnya. Dio mendengarkan dengan sabar, mencoba memahami luka lama yang masih tersimpan dalam hati wanita yang ia cintai. Meski tak banyak yang bisa ia katakan, Dio memegang tangannya erat, menandakan bahwa ia ada di sana untuknya, selalu. Namun, kenangan itu terus menghantui wanita tersebut, membuatnya sering terbangun di malam hari dengan air mata di wajahnya. Dio mencoba menenangkan, tetapi perlahan-lahan ia merasakan ada sesuatu yang berubah. Wanita itu kini sering termenung, dan Dio takut bahwa ia akan kembali terjebak dalam masa lalunya. Suatu malam, ketika mereka duduk di dekat api unggun, Dio memutuskan untuk bertanya dengan lembut, "Ya apakah cinta kita cukup untuk membuatmu melupakan semua rasa sakit itu?" Pertanyaan itu membuat wanita tersebut tertegun, matanya berkaca-kaca. Wanita itu akhirnya mengangguk, tetapi Dio bisa merasakan keraguan yang masih tersisa dalam hatinya. Seolah ada sesuatu yang belum terselesaikan, sebuah kenangan yang masih mengikatnya pada masa lalu.
Meskipun mereka telah menjalin cinta yang indah di pulau ini, Dio mulai merasa bahwa cinta mereka mungkin tidak cukup untuk melawan bayangan masa lalu yang terus menghantui. Malam itu, mereka saling berpelukan dalam keheningan, seolah-olah menguatkan diri mereka terhadap badai yang mungkin akan datang. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Dio. Ia ingin wanita itu bahagia, tetapi ia sadar bahwa ada sesuatu yang tak bisa ia singkirkan dari pikirannya. Ketakutan bahwa suatu hari wanita itu akan pergi, mengikuti panggilan masa lalu yang masih membelenggunya. Dio mulai merasa bimbang, antara memperjuangkan cintanya atau merelakan wanita itu menemukan kedamaian dengan caranya sendiri. Ia menyadari bahwa cinta, betapapun besar, kadang-kadang tak cukup untuk menyembuhkan luka yang terlalu dalam. Suatu sore, saat mereka berjalan di tepi pantai, wanita itu tiba-tiba berhenti dan memandangi lautan dengan tatapan penuh makna. "Dio, mungkin ada saatnya aku harus meninggalkan pulau ini," ia ujarnya dengan suara yang hampir berbisik. Kata-kata itu membuat hati Dio hancur, tetapi ia mencoba menahan perasaannya. Ia tahu bahwa wanita ini perlu menyelesaikan sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia bantu. Meski berat, Dio tersenyum dan berkata, jika itu yang kamu butuhkan, aku akan merelakanmu pergi. Aku hanya ingin kau bahagia." Wanita itu menatap Dio dengan air mata yang menggantung di pelupuk matanya, lalu memeluknya erat. Mereka berdua menyadari bahwa cinta yang mereka miliki adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi kadang takdir memiliki jalan yang tak bisa mereka cegah. Di bawah langit yang mulai gelap, mereka berdua saling menggenggam erat, seolah-olah malam itu bisa menjadi malam terakhir mereka bersama. Malam itu, Dio tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan ketakutan akan kehilangan wanita yang telah mengisi hari-harinya dengan cinta. Ia menyadari bahwa meskipun ia mencintainya, ia tak bisa memaksa wanita itu untuk tinggal jika hatinya masih terikat pada masa lalu. Dio memutuskan bahwa ia akan menghadapi apapun yang terjadi dengan ikhlas, meski dalam hatinya ada perasaan yang begitu pilu. Dan di tengah perasaan itu, Dio merasakan bahwa cinta sejati terkadang berarti melepaskan, bukan hanya memiliki. Malam yang penuh kecemasan itu akhirnya berlalu, dan pagi datang dengan ketegangan yang masih terasa di antara mereka. Dio terbangun dengan rasa hampa yang berat, menyadari bahwa cinta yang ia dan wanita itu bangun mungkin akan terpisah oleh sesuatu yang lebih besar dari mereka berdua. Saat itu, wanita tersebut sudah tidak berada di sampingnya, ia pergi entah kemana. Dengan perasaan was-was, Dio mencarinya di sekeliling pulau, khawatir bahwa ia telah pergi tanpa pamit. Namun, setelah beberapa waktu, ia menemukannya sedang duduk di tepi tebing, menatap jauh ke arah laut lepas. Dio berjalan mendekat dan duduk di sampingnya, berusaha menghapus perasaan takut yang menggumpal dalam hatinya. Wanita itu tersenyum padanya, tetapi ada kesedihan yang jelas di matanya. "Dio," katanya pelan, aku tahu apa yang kita rasakan ini nyata dan kuat. Tapi ada bagian dari diriku yang masih terjebak dalam masa lalu, bagian yang belum bisa kulepaskan sepenuhnya. Aku ingin terus bersamamu, tapi ada sesuatu yang harus kuselesaikan." Dio menahan napas, merasakan kesedihan yang mendalam di dalam kata-katanya. Dio mengerti bahwa wanita ini mungkin perlu kembali untuk mencari kedamaian dalam hidupnya, tetapi ia merasa takut bahwa kedamaian itu berarti meninggalkan pulau dan cinta mereka. Meski hatinya penuh dengan rasa takut, Dio mencoba berbicara dengan tenang. "Aku akan menunggumu, apapun yang terjadi," katanya, berusaha tersenyum meskipun hatinya hancur. Wanita itu meremas tangannya dengan lembut, tersentuh oleh ketulusan Dio. Namun, ia tahu bahwa mungkin pertemuan mereka adalah bagian dari perjalanan yang sementara, sebuah kesempatan yang diberikan oleh nasib untuk memberi makna dalam hidup masing-masing. Setelah beberapa saat, wanita itu berdiri dan memandang ke arah gua tempat mereka menemukan jam pasir raksasa itu. Dio menyadari bahwa ia mungkin berniat kembali ke sana, berharap menemukan jawaban atau petunjuk dari benda ajaib yang telah mengubah takdir mereka. Dengan langkah pelan, mereka berdua berjalan menuju gua tersebut, sama-sama berusaha memahami arti perasaan yang semakin rumit. Saat tiba di dalam gua, mereka berdiri di depan jam pasir raksasa yang telah mengubah hidup mereka. Pasir-pasir di dalamnya masih mengalir, tak terhentikan, seolah-olah mengingatkan mereka bahwa waktu selalu berjalan tanpa ampun. Wanita itu menatap jam pasir dengan tatapan penuh makna. Ia berbisik pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri, aku merasa ini adalah sebuah kesempatan kedua yang diberikan padaku, Dio. Tapi aku tak tahu apakah aku layak untuk melanjutkan hidup ini bersamamu atau menyelesaikan urusanku di masa lalu." Dio tak menjawab, ia hanya berdiri di sampingnya, membiarkan wanita itu bergulat dengan keraguannya. Mereka saling memandang dalam hening, dan dalam pandangan itu, Dio merasakan cinta yang tulus, meski bercampur dengan kesedihan. Saat wanita itu mendekati jam pasir dan menyentuhnya,
ada kilatan cahaya lembut yang tiba-tiba muncul. Mereka terkejut, dan Dio menarik tangannya kembali dengan refleks. Kilatan itu memudar perlahan, tetapi jam pasir kini menunjukkan perubahan. Aliran pasirnya semakin pelan, seolah memberi tanda bahwa waktu di pulau ini akan segera habis. Wanita itu menatap Dio dengan perasaan cemas, menyadari bahwa keajaiban yang mereka alami mungkin hanya sementara. Mereka mungkin hanya diberi waktu terbatas untuk saling memiliki di pulau ini. Dio merasakan desakan di hatinya untuk tidak membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Jika waktu kita terbatas, maka izinkan aku berada di sisimu sampai akhir, katanya dengan suara bergetar. Wanita itu hanya bisa mengangguk sambil menahan air matanya. Ia tahu bahwa pilihan ini berat, tetapi dalam hatinya, ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Mereka kembali berjalan keluar dari gua, tangan mereka saling menggenggam erat, berjanji untuk menghabiskan setiap momen bersama sebaik mungkin. Hari-hari berikutnya mereka jalani dengan kesadaran penuh bahwa setiap momen berharga. Mereka tertawa, bercerita, dan berbagi mimpi, seolah-olah mencoba mengisi setiap detik dengan kebahagiaan yang cukup untuk seumur hidup. Namun, di balik tawa dan canda itu, Dio tahu bahwa ia harus siap untuk menghadapi kenyataan. Kenyataan bahwa wanita yang ia cintai mungkin akan meninggalkannya saat waktu mereka habis. Tapi di tengah keraguan dan ketidakpastian, Dio memutuskan untuk menikmati setiap detik yang mereka miliki, karena cinta mereka yang tulus adalah anugerah yang tak ternilai, meskipun ia harus mengakhiri kisah ini dengan perpisahan. Hari-hari yang Dio dan wanita itu habiskan bersama terasa seolah diisi dengan keajaiban kecil setiap harinya. Namun di balik kebahagiaan itu, Dio merasakan desakan kuat bahwa waktu mereka semakin singkat. Suatu pagi, ketika mereka sedang berjalan di sepanjang pantai sambil bergandengan tangan, Dio melihat bahwa pasir di jam pasir raksasa di gua kini mengalir semakin pelan, seperti peringatan bahwa kesempatan mereka akan segera berakhir. Dio merasakan getaran halus di dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia tak akan sanggup melihat kepergian wanita ini. Di sisi lain, wanita itu mulai merasakan perubahan dalam dirinya, perubahan yang aneh dan menakutkan. Setiap hari, ia merasa sedikit lemah, seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak pernah mengatakan apapun pada Dio, khawatir bahwa pemuda itu akan semakin khawatir. Namun, di dalam hatinya, ia sadar ada sesuatu yang berbeda, sebuah perasaan hangat yang hadir, memberinya kekuatan di tengah kelelahan yang semakin mendera. Dalam heningnya, ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa, tetapi juga ketakutan yang sama besarnya. Suatu malam, wanita itu merasa sangat lelah dan tertidur lebih awal dari biasanya. Dio yang tak bisa tidur, memandanginya dengan penuh kasih. Ia tak bisa menahan dirinya untuk membelai lembut rambutnya, menyadari betapa ia mencintai wanita ini dengan seluruh hatinya. Rasa cemas yang selama ini ia coba pendam kini muncul kembali, membuatnya bertanya-tanya apakah ini semua hanya sebuah mimpi. Tetapi setiap detik yang ia habiskan bersama wanita itu mengingatkannya bahwa cinta mereka adalah nyata, meskipun mungkin hanya sementara. Keesokan paginya, wanita itu merasakan tubuhnya semakin berat, dan di saat itulah ia memutuskan untuk jujur pada Dio tentang perubahan yang ia alami. Dengan suara bergetar, ia mengaku bahwa dirinya merasakan ada kehidupan baru yang tumbuh dalam dirinya, buah dari cinta mereka. Dio tertegun, antara tidak percaya dan bahagia. Di balik keajaiban yang terjadi pada mereka, ia kini tahu bahwa cinta mereka telah menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Dio memeluk wanita itu dengan air mata bahagia, merasa bahwa mereka telah diberikan sebuah anugerah yang tak ternilai. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sejenak sebelum Dio dihinggapi rasa khawatir yang mendalam. Bagaimana mereka akan membesarkan anak ini jika keajaiban pulau ini berakhir? Apakah wanita itu akan kembali ke bentuk semula? Dan bagaimana nasib bayi yang ia kandung? Dio berusaha menepis kekhawatirannya, tapi bayangan masa depan yang tidak pasti terus menghantuinya. Meskipun ia ingin menjaga wanita itu dan anak mereka yang belum lahir, ia tahu bahwa takdir kadang memiliki rencana yang tidak bisa mereka kendalikan. Wanita itu menatap Dio dengan senyum tenang, seolah-olah memahami kekhawatiran yang menggelayut di hati pria yang dicintainya. Apapun yang terjadi nanti, aku ingin kau tahu bahwa aku bahagia, Dio, ujarnya lembut. Aku bersyukur karena di sisa hidupku ini, aku bisa merasakan cinta yang begitu tulus darimu. Dio terdiam, menahan air matanya, lalu memeluk wanita itu erat. Ia berjanji akan selalu menjaga dan mencintainya, apapun yang terjadi nanti. Di dalam pelukan itu, mereka merasa dunia seolah berhenti, memberi mereka kesempatan untuk merasakan cinta yang begitu dalam. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda bahwa keajaiban pulau ini akan segera berakhir semakin terlihat. Jam pasir di gua kini nyaris berhenti sepenuhnya. Pasir yang tersisa hanyalah beberapa butir, mengalir dengan lambat namun pasti.
Dio merasa putus asa, seolah-olah setiap detik adalah hitungan mundur menuju akhir kebahagiaan mereka. Mereka berdua kini hanya bisa menunggu, tak tahu apa yang akan terjadi ketika waktu benar-benar habis. Dio merasa seolah-olah ia berada di ambang kehilangan segala yang berharga. Di saat-saat terakhir ini, Dio dan wanita itu hanya bisa menikmati kebersamaan mereka dengan penuh kesadaran bahwa akhir mungkin sudah dekat. Mereka berdua saling memandang, berbagi senyum, dan kata-kata yang tak perlu diucapkan, karena di antara mereka telah terjalin pemahaman yang begitu dalam. Dalam hati mereka, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi nanti, cinta mereka telah menyisakan jejak yang tak akan pernah pudar, meskipun waktu terus berjalan. Hari yang dinanti namun ditakuti itu akhirnya tiba. Dio dan wanita yang dicintainya terbangun dalam keheningan yang lebih dalam dari biasanya. Di dalam gua, jam pasir raksasa itu berdiri dengan aliran pasir terakhir yang hampir habis, menyisakan hanya beberapa butir yang perlahan jatuh satu persatu. Mereka berdua berdiri di hadapannya, saling menggenggam tangan, merasa seolah sedang berdiri di tepi dunia. Meskipun mereka mencoba untuk tetap tegar, bayangan perpisahan terasa begitu dekat, seakan siap merenggut kebahagiaan mereka kapan saja. Dio menatap wanita itu, mencoba mengabadikan setiap detail wajahnya dalam ingatan. Ia tahu bahwa perubahan akan segera datang, dan perasaan kehilangan mulai menyesakkan dadanya. "Aku tidak akan pernah melupakanmu," bisiknya dengan suara bergetar. Wanita itu tersenyum lembut, mencoba menahan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Ia menatap Dio dengan cinta yang dalam, lalu berbisik, "Dimanapun aku berada, cintaku akan selalu bersamamu." Tepat saat pasir terakhir jatuh, sebuah cahaya lembut menyelimuti wanita itu, membuat Dio tertegun. Perlahan-lahan, tubuh wanita itu mulai berubah, kembali ke wujud aslinya. Rambutnya memutih, garis-garis keriput kembali muncul di wajahnya, dan tubuhnya melemah seiring berlalunya detik-detik ajaib itu. Dio hanya bisa menyaksikan dengan mata berkaca-kaca, merasakan kepedihan yang tak terlukiskan. Ia tahu bahwa cinta mereka telah melampaui batas waktu, namun kenyataan yang pahit adalah sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Namun, keajaiban yang terjadi di antara mereka tidaklah berakhir di situ. Wanita itu merasakan sesuatu yang menguatkan hatinya, meski usianya kembali, dalam tubuhnya, keajaiban cinta mereka masih hidup. Ia mengelus perutnya yang kini membawa kehidupan, sebagai bukti dari cinta mereka yang abadi. Dio menatapnya dengan perasaan yang campur aduk, antara kebahagiaan dan kepedihan, menyadari bahwa meski takdir memisahkan mereka dalam wujud dan usia, cinta mereka masih tersisa dalam bentuk yang baru dan tak ternilai. Mereka berdua duduk di tepi pantai, membiarkan angin laut menerbangkan sisa-sisa rasa sedih yang memenuhi hati mereka. Wanita itu menatap jauh ke horizon, memikirkan masa depan anak mereka yang belum lahir. "Aku mungkin tak bisa menemanimu seperti yang kamu inginkan, Dio, tapi anak kita akan membawa sebagian dari kita berdua," ujarnya lembut. Dio menggenggam tangannya, merasa bahwa meski perpisahan ini menyakitkan, cinta mereka telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Di malam terakhir mereka bersama, Dio dan wanita itu saling memandang dalam diam, tak perlu lagi kata-kata untuk menyampaikan perasaan mereka. Dio menyadari bahwa cinta sejati terkadang tidak berarti memiliki, melainkan melepaskan. Meskipun berat, ia berusaha menerima bahwa mungkin ia harus membiarkan wanita ini kembali ke kehidupannya, sementara dirinya akan melanjutkan hidup dengan kenangan dan janji untuk menjaga anak mereka. Saat fajar menyingsing, wanita itu mulai beranjak, bersiap meninggalkan pulau ini dengan hati yang berat namun tenang. Dio mengiringinya hingga ke tepi pantai, tempat sebuah perahu kecil yang datang secara ajaib menunggu, seolah dikirim oleh takdir untuk membawa wanita itu pergi. Mereka berpelukan untuk terakhir kalinya, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. "Selamat tinggal, Dio," bisik wanita itu sambil menyeka air matanya. "Terima kasih atas cinta yang telah kamu berikan." Dio hanya bisa memandanginya pergi, menyaksikan perahu yang membawanya menjauh dari pandangannya. Di hatinya, ia merasakan kehangatan cinta mereka yang masih hidup, meskipun mereka kini terpisah oleh dunia yang berbeda. Meskipun perpisahan ini menyakitkan, Dio merasa bahwa cinta mereka telah menjadi sesuatu yang abadi, sesuatu yang akan hidup selamanya dalam dirinya dan dalam anak mereka. Dio kembali ke pulau itu, meski kini terasa lebih sepi, lebih kosong. Suasana pulau yang dulu dipenuhi tawa dan cinta, kini hanya menyisakan kenangan yang memeluk setiap sudutnya. Hati Dio masih terjerat pada wanita yang telah pergi, pada cinta yang seolah terlupakan oleh waktu, namun tetap abadi dalam dirinya. Ia merasakan kehilangan yang begitu mendalam, tetapi ia juga merasakan sesuatu yang baru, sebuah harapan yang tumbuh dari perasaan yang selama ini ia sembunyikan. Wanita itu telah meninggalkan jejaknya di dalam dirinya, dan Dio tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup, untuk anak mereka yang kini ada dalam kandungannya.
Setiap hari, Dio menghabiskan waktunya untuk merawat pulau itu, membersihkan gua tempat mereka bertemu pertama kali, dan menanam bunga di sepanjang pantai sebagai kenangan akan cinta mereka. Walaupun tak ada lagi jejak langkah wanita itu, Dio percaya bahwa keberadaannya masih terasa di setiap hembusan angin, di setiap deburan ombak. Ia memutuskan untuk tetap berada di pulau itu, menjaga tempat yang pernah menjadi saksi bisu dari kisah cinta yang tak pernah dapat dilupakan. Hari-hari berlalu, dan dengan waktu, Dio mulai merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Perasaan rindu yang mendalam pada wanita itu perlahan-lahan digantikan oleh kesadaran bahwa hidup harus terus berjalan. Ia mulai menulis surat untuk anak mereka, meskipun belum lahir, berbicara tentang cinta yang pernah ada dan kenangan indah yang mereka bagikan di pulau ini. Dalam surat-surat itu, Dio menulis tentang betapa ia ingin anak mereka tahu bahwa meskipun hidup penuh ketidakpastian, cinta sejati itu ada, dan ia akan selalu menjaga warisan cinta yang ditinggalkan ibunya. Satu malam, saat Dio duduk di dekat api unggun, mendengar suara angin yang berbisik lembut melalui pepohonan, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Cahaya rembulan menyorot wajahnya, memberi sedikit ketenangan di tengah perasaan yang masih bergelora. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat bayangan seseorang yang berjalan menuju pantai. Dio terkejut dan hampir tak percaya. Ia berdiri, dengan hati yang berdegup kencang, dan perlahan mendekati sosok itu. Ketika semakin dekat, ia menyadari bahwa itu adalah seorang wanita, tetapi wanita itu bukanlah wanita yang telah ia cintai. Wanita itu mendekat, senyumnya lembut, namun ada kesan ketenangan yang menenangkan di wajahnya. Dio, katanya dengan suara yang rendah, "Ya, aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku tahu kamu mencintainya dengan seluruh hatimu." Dio terdiam, tidak mengerti. Wanita itu melanjutkan, "Ya, aku adalah bagian dari masa depan anakmu. Dia telah melahirkan sesuatu yang akan menjaga kamu, menjaga hidupmu." Dio bingung, tak tahu harus berkata apa. Wanita itu tersenyum lagi, "Jangan khawatir, Dio. Cinta yang kamu beri padanya tidak akan pernah sia-sia." Dio terhenyak. Ia merasa seolah-olah dunia berputar cepat di sekelilingnya. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Wanita itu menjawab dengan tenang, "Ya, aku adalah bagian dari takdir, yang hadir untuk memastikan bahwa cinta itu akan hidup selamanya. Anakmu akan menjadi penghubung antara dua dunia, dan cinta itu akan terus mengalir melalui dirinya." Dio merasa bingung, tetapi di dalam hatinya, ada sebuah rasa damai yang perlahan menggantikan rasa takut dan kebingungannya. Wanita itu kemudian pergi begitu saja, hilang dalam kabut malam, seolah tak pernah ada. Dio berdiri terpaku, merenungkan kata-kata yang baru saja ia dengar. Ia merasakan sebuah kedamaian yang mulai menyelimuti hatinya, sebuah perasaan bahwa meskipun ia telah kehilangan wanita yang dicintainya, cinta itu tetap ada, dalam bentuk yang berbeda, dalam generasi yang baru. Ia tahu bahwa ia akan menjadi ayah yang baik untuk anak mereka, dan ia akan menjalani hidup dengan kenangan itu sebagai pedoman. Dengan ketenangan baru yang ia rasakan, Dio berjalan kembali ke rumah kecilnya di pulau itu, tempat yang kini menjadi saksi dari perjalanan hidupnya. Ia memandang langit malam yang penuh bintang, merasakan bahwa di setiap titik cahaya itu, cinta dan harapan selalu ada. Cinta yang telah diberikan, cinta yang akan terus hidup, dan cinta yang akan menghubungkan mereka selamanya, bahkan ketika takdir membawa mereka terpisah oleh waktu. Tahun berlalu sejak perpisahan itu, dan pulau yang dulu penuh dengan kenangan, kini terasa lebih damai, lebih tenang. Dio telah belajar menerima kenyataan bahwa hidupnya akan selalu dipenuhi dengan bayang-bayang cinta yang telah pergi, namun juga dilingkupi oleh cinta yang baru. Anak mereka, yang kini telah lahir, tumbuh dengan penuh kebahagiaan di pulau itu, menjadi harapan baru dalam hidup Dio. Anak itu, seorang bayi laki-laki dengan mata yang penuh cahaya, membawa kedamaian yang luar biasa bagi hati Dio yang selama ini merasakan kesendirian. Setiap kali ia menatap anaknya, ia merasa seperti melihat wanita yang telah meninggalkannya, dan di dalam tatapan itu, ia merasa bahwa cinta mereka belum pernah hilang. Dio mengajarkan anaknya tentang pulau itu, tentang bagaimana mereka menemukan cinta di antara keajaiban dan misteri waktu. Ia berbicara tentang wanita itu dengan penuh kasih, mengingat setiap detil yang mereka alami bersama. "Ibu kalian adalah wanita yang luar biasa," ujar Dio suatu hari ketika anaknya duduk di pangkuannya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia mengajarkan ayah untuk mencintai dengan tulus, tanpa syarat. "Dia adalah bagian dari kita, selalu." Anak itu, meski masih kecil, tampak mengerti lebih dari yang Dio bayangkan, seolah mengenal wanita itu meskipun ia belum pernah bertemu dengannya. Hari-hari di pulau itu berjalan dengan tenang. Namun, meskipun hati Dio telah dipenuhi dengan cinta untuk anaknya, ada satu perasaan yang masih menggelayuti,
perasaan bahwa ia belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalu. Kadang, saat ia duduk sendiri di bawah pohon besar yang mereka tanam bersama, ia merasa seolah-olah ada yang hilang, sebuah bagian dari dirinya yang belum kembali. Namun, ia tahu bahwa perasaan itu adalah bagian dari hidup, bagian dari perjalanan yang harus ia jalani. Ia belajar untuk menerima kenyataan bahwa cinta yang mereka miliki tidak perlu sempurna untuk tetap abadi. Suatu malam, setelah anaknya tidur, Dio berjalan sendirian ke tepi pantai, tempat di mana ia dan wanita itu terakhir kali berpisah. Ia menatap laut lepas dengan mata yang penuh kerinduan. "Aku sudah melakukan yang terbaik, sayang," bisiknya kepada angin, "ya aku akan menjaga anak kita dengan penuh cinta, seperti yang kau harapkan." Ia menatap langit malam yang penuh bintang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan kedamaian dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun ia tidak lagi melihat wanita itu di depannya, cintanya selalu ada, selalu menyertainya. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, sebuah angin lembut menyentuh wajah Dio. Ia menutup matanya sejenak, merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, namun terasa begitu nyata. Ketika ia membuka mata, ia melihat sebuah cahaya yang lembut di kejauhan, berkilauan di antara pepohonan. Dio merasa ada sesuatu yang menggerakkannya untuk mendekat, dan ia pun berjalan menuju cahaya itu, dipenuhi rasa penasaran dan ketenangan. Di sana, di tengah hutan yang sepi, ia menemukan sebuah batu besar, dan di atas batu itu ada sebuah ukiran, sebuah simbol yang ia kenal sangat baik. Simbol itu adalah lambang cinta yang dulu ia dan wanita itu buat bersama, simbol yang mereka temukan di awal pertemuan mereka. Hati Dio berdegup kencang. Ia tahu bahwa ini adalah tanda dari wanita itu, sebuah petunjuk bahwa cinta mereka belum pernah benar-benar hilang. Batu itu, yang tampaknya telah ada di sana sejak lama, kini menjadi pengingat bahwa meskipun waktu telah memisahkan mereka, mereka tetap terhubung dalam cara yang tidak dapat dipahami oleh akal. Dio merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah-olah semua pertanyaan dan kebingungannya terjawab dalam satu momen. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Dio kembali ke rumah kecilnya, tempat di mana anaknya tidur nyenyak. Ia merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi hidup. Ia tahu bahwa cinta yang mereka bagi bukanlah sebuah kisah yang berakhir dengan perpisahan, tetapi sebuah perjalanan yang akan terus hidup dalam dirinya dan anak mereka. Setiap hari, ia akan terus mengenang wanita itu, mengenang cinta yang mereka miliki, dan meneruskan warisan itu kepada generasi berikutnya. Dio duduk di samping anaknya, yang kini telah sedikit lebih besar, dan memandangnya dengan penuh cinta. "Kau akan tumbuh menjadi seorang yang hebat," jika tanya pelan. "Dan suatu saat, kau akan tahu betapa berartinya ibu kita, meskipun kau tak pernah bertemu dengannya." Anak itu tersenyum, seolah memahami, dan meraih tangan Dio. Dalam keheningan itu, mereka duduk bersama, merasakan kedamaian yang telah ditemukan kembali. Cinta, ternyata, tidak mengenal waktu, dan selalu menemukan jalannya, meski dalam bentuk yang tak terduga. Tahun demi tahun berlalu, dan pulau yang menjadi saksi bisu perjalanan hidup Dio, kini berubah menjadi rumah yang penuh dengan kenangan indah. Dio membesarkan anaknya dengan penuh kasih, mengajarkan nilai-nilai yang diwariskan oleh wanita yang pernah mengisi hidupnya. Anak itu tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dan bijaksana, mewarisi kekuatan cinta yang mendalam dari kedua orang tuanya. Setiap kali Dio menatapnya, ia merasa bahwa ia telah memenuhi janji untuk menjaga warisan cinta yang tak ternilai itu. Namun, ada satu hal yang selalu mengusik pikirannya. Apakah benar cinta itu telah meninggalkan jejak yang tidak akan pernah bisa dihapuskan? Pada suatu malam yang tenang, setelah anaknya tidur, Dio kembali duduk di dekat api unggun, merenungkan perjalanan hidupnya. Rasa kehilangan yang dulu menggelayuti hatinya, kini telah berubah menjadi rasa syukur yang mendalam. Namun, seiring berjalannya waktu, Dio merasakan adanya sesuatu yang ganjil. Setiap kali ia menatap laut lepas, ia merasakan sebuah kedekatan yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada sesuatu yang menariknya kembali ke tempat di mana semuanya dimulai, di tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan wanita itu. Dio memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia kembali ke gua yang dulu menjadi tempat mereka bertemu, tempat di mana kisah mereka bermula. Begitu ia memasuki gua, ia merasakan sebuah aura yang berbeda, seperti ada sesuatu yang menunggunya. Ia berjalan lebih dalam, dan tiba-tiba, di tengah kegelapan, ia menemukan sebuah objek yang tertutup oleh pasir dan bebatuan. Dengan hati yang berdebar, Dio membersihkan debu dan batu-batu itu, menemukan sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu. Kotak itu tampak usang, namun tetap utuh, seolah disimpan dengan penuh kehati-hatian. Dengan tangan gemetar, Dio membuka kotak itu dan menemukan sebuah surat di dalamnya, surat yang tampaknya telah lama ditulis. Tulisannya sudah mulai pudar,
tetapi Dio bisa mengenali nama yang tertera di atasnya. Itu adalah tulisan dari wanita yang ia cintai, surat yang ditujukan untuknya. Dio, tulisnya, cinta kita adalah sebuah perjalanan yang tak terduga, dan aku tahu kita akan selalu bersama, meskipun tak terlihat oleh mata. Aku meninggalkan dunia ini, tapi aku percaya cinta kita akan hidup melalui anak kita. Jaga dia dengan baik, karena dia adalah bagian dari kita yang akan terus hidup selamanya. Dio membaca surat itu dengan hati yang penuh emosi. Air matanya jatuh, tetapi kali ini, air mata itu bukan lagi air mata kesedihan. Mereka adalah air mata rasa syukur, karena ia tahu bahwa meskipun wanita itu telah pergi, cintanya tetap hidup dalam dirinya dan anak mereka. Dalam surat itu, wanita itu menyatakan bahwa cinta mereka tidak akan pernah berakhir, bahwa meskipun mereka terpisah oleh waktu, mereka akan selalu bersama. Dio merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya, seolah ia merasakan kehadiran wanita itu di sampingnya, memberi dukungan dan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Keesokan harinya, Dio kembali ke rumah dengan surat itu, membawa warisan yang begitu berharga. Ia duduk bersama anaknya, yang kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh potensi. Ada sesuatu yang perlu kau ketahui, kata Dio dengan suara yang berat, ini adalah surat dari ibumu, yang sudah lama hilang dariku. Tapi aku percaya, cinta yang ia tinggalkan untuk kita akan terus hidup melalui dirimu. Anak itu menerima surat itu dengan hati-hati, membaca kata-kata ibunya yang penuh cinta. Meski tidak mengenal wanita itu, ia merasa ada kedekatan yang mendalam dengan kata-kata itu, seperti ada ikatan yang kuat antara mereka. Dengan surat itu, Dio merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Ia tahu bahwa meskipun wanita itu telah pergi, ia tetap menjadi bagian dari kehidupan mereka. Anak itu pun, meskipun tidak pernah bertemu dengan ibunya, merasa bahwa cinta ibunya selalu ada dalam dirinya, dalam setiap langkah hidup yang ia jalani. Aku akan menjaga warisan ini dengan baik, ayah, kata anak itu, dengan mata yang penuh tekad. Dio tersenyum, merasa bahwa masa depan mereka akan dipenuhi dengan cinta, dan bahwa anaknya akan terus membawa warisan itu ke dunia yang lebih luas. Malam itu, setelah anaknya tidur, Dio kembali berdiri di tepi pantai, melihat bintang-bintang yang berkilauan di langit. Ia merasa bahwa meskipun wanita itu telah meninggalkan dunia ini, ia tetap hidup dalam setiap hembusan angin, dalam setiap ombak yang memecah di pantai, dalam setiap detik waktu yang terus berjalan. Cinta mereka, yang dulu terhalang oleh waktu dan takdir, kini telah menemukan jalan untuk tetap hidup, abadi dalam setiap jejak yang mereka tinggalkan.